sisi konsumen, begitu ya. Nah, Pasar bisa kalau lihat nggak dari dua sisi, keburu, satu sisi ya biasanya produsen, nggak dua sisi keburu, konsumen. itu kita yang sisi konsumennya kita abaikan saja. Kita masuk yang dari sisi produsen, Sisi produsen. ya kan? Nah, untuk sisi produsen itu kita kenal ada beberapa, ya. Beberapa. Ini jalan nggak ini saya? PPT saya bisa jalan nggak? PPT-nya Belum Bu, belum jalan Bu, kecil. Belum ya? Di zoom Bu, diperbesar kah Bu? Iya, Ibu klik enable editingnya Bu. Dia bisa ke Nanti bawah. Bu. Sebentar saya stop sharing dulu ya kayaknya. Masih sekarang. Dari situ aja. Nah, tadi kan saya katakan dia ada dua. Nah, jadi kalau kita lihat yang kita bahas, kalau nggak memungkinkan nanti nggak sempet gitu ya. Berarti dari sisi konsumen nggak kita bahas. Nah, jadi sesuai yang ada di PPT. Berarti kita hanya menyoroti dari sisi produsen. Nah, dari sisi produsen itu kita kelompok-kelompokkan pasar berdasarkan struktur. Struktur itu atau sering disebut struktur pasar, jadi market structure atau boleh disebut market form, ya. Nah, itu kita kelompokkan menjadi empat jenis, ya. Yang paling banyak kita mulai dari sambil digeser ya, ini kan saya udah masuk di situ, Bapak udah masuk di struktur pasar. Terus di situ itu kita lihat yang paling ekstrim ya, kalau penjual ya, jadi seorang penjual, boleh ya produsen, kalau kita mau sebut dia produsen, karena penjual itu bisa dua Pak, produsen juga bisa dua. Artinya apa? Produsen itu memproduksi barangnya sekaligus menjual gitu ya. Tapi ada juga produsen yang hanya memproduksi saja, dia tidak menjual. Nah, menjualnya diserahkan ke pihak lain gitu ya. Jadi nggak jual dia hanya membuat produksi aja, memproduksi tapi nggak menjual. Tapi ada juga yang dia memproduksi sekaligus menjual gitu. Dari sisi produsen ini. Nah, di situ ada 4 kategori. Ya, kategorinya satu udah saya lihat di sini, kita sebut satu persaingan sempurna. Persaingan sempurna atau perfect competition. Kenapa disebut perfect competition? Karena jumlah penjualnya besar atau kita sebut large size ya. Jadi ukuran besar. Nah, nanti kita bahas satu persatu itu. Nah, ini kita lihat strukturnya aja dulu. Nah, ini kita sebut ekstrim. Kenapa? Karena jumlahnya besar, jadi ekstrim. Artinya apa? Kalau seorang produsen mau berbuat sesuatu itu konotasinya positif ya, bukan negatif. Konotasi positif itu artinya dia mau merubah-rubah tingkat harga, mau memainkan harga, maka dia tidak akan bisa, tidak akan mampu. Kenapa? Nah kan Bapak hitung aja. Misal ambil contoh, misalkan ya, kita berada di satu alun-alun. Tahu alun-alun ya? Tahu ya? Nah, kalau kita di alun-alun, kira-kira orangnya sedikit apa banyak? Banyak sekali Bu. Banyak ya, udah pasti. Terus Bapak mencoba mempengaruhi, berteriak, ya, apakah itu bukan demo ya, berteriak begitu ya, misalnya memanggil, kedengaran nggak suara Bapak? Misalnya tanpa alat bantu apapun. Murni. Enggak Bu. Tidak ya. Nah, betul kan? Jadi ibaratnya penjual atau produsen bisa jadi produser atau
itu produsen, atau seller itu penjual, ya. Jadi salah satu aja karena dia bisa berperan dua-duanya atau dia hanya berperan salah satu, ya. Kalau penjual saja, kalau produsen saja. Bisa seperti itu, Pak. Di faktanya itu bisa seperti itu. Nah, sekarang kita lihat. Nah, kalau saya mengibaratkan kita sedang berada di alun-alun, ya. Tentu dengan banyak orang kan di alun-alun itu, terus saya mencoba mempengaruhi dengan saya memanggil atau saya berteriak-teriak gitu. Kira-kira orang dengerin nggak ke kita? Kira-kira apa, Pak? Enggak kan? Enggak ya, pasti enggak lah. Bapak bisa dengan kata lain itu artinya peran seorang produsen atau seorang produser ya, atau seorang penjual atau seorang seller itu tidak akan mampu untuk mempengaruhi pasar. Kenapa? Karena begitu dikdayanya pasar. Ya. Kuat pasar itu, ya. Nah, makanya saya hanya filosofi ini ya. Makanya karena kita nggak bisa mempengaruhi. Saya di alun-alun, saya berdiri di alun-alun di antara sekian ribu orang yang banyak tadi, ya. Terus saya berteriak-teriak. Mungkin nggak mereka dengerin saya? Nggak. Iya. Nggak kan? Saya teriak-teriak, saya panggil-panggil, nggak akan bisa, Pak. Nggak akan bisa semua orang yang ada di alun-alun mendengar suara saya, kecuali saya naik ke mimbar, saya minta mikrofon, baru saya bisa. Nah, itu dengan mempengaruhi. Tapi kalau saya sendiri, ya tidak akan mungkin. Nah, yang dihadapi di sini siapa? Bukan orang, tapi itu adalah price yang dihadapi, yang kita hadapi orang, ya. Kalau di alun-alun, tapi kalau di sini harga, Pak, harga yang sudah ditentukan oleh masing-masing produsen. Ya. Nah, gitu. Gak apa-apa, hiburan, ya. Kan ini kita rindu ya dengan suara malaikat kecil ya. Ya itu kan malaikat kecil kita ya, hiburan kita. Oke. Jadi dengan demikian artinya apa? Peran seorang penjual, ya, seorang produsen tidak akan mampu untuk mempengaruhi pasar. Kenapa? Karena pasar begitu besarnya buat dia, sangat dikdaya. Nah, akhirnya ini melahirkan ketentuan yang kita sebut harga tadi, yang tadi saya ibaratkan orang itu harga, dia nggak bisa pengaruhin harga. Jadi akhirnya harga itu merupakan sesuatu yang datem. Ya. Nah, kalau di kurva nanti ini jelas apa itu. Karena dua kan ya, sumbunya kan sumbu tegak, sumbu datar. Yang satu menunjukkan price, kekuatan price, yang satunya itu menunjukkan kekuatan quantity. Quantity itu jumlah barang gitu ya. Yang satu itu tingkat harga barang. Nah, karena dia berada di posisi seperti itu, kita nggak berdaya menghadapi pasar itu. Jadi dengan kata lain, harga untuk perfect competition atau pasar persaingan sempurna, orang juga menyebut dia dengan murni, persaingan murni, makanya disebut pure competition, pure ya, atau perfect competition, peran seorang penjual tidak berarti apapun terhadap pasar. Nah, itulah munculnya harga merupakan sesuatu yang datem. Gitu. Nah, itu kalau di dalam kurva jelas kurvanya itu nanti nggak bisa geser-geser, kasihan kalau saya minta Pak ini geser-geser, ya udah nanti aja pada waktu kita di kurva ya. Bentuknya apa? Bentuknya garis lurus gitu. Itu nanti ya. Nah, jadi kita lihat dulu dari struktur ya, struktur besar. Jadi dia kalau persaingan sempurna, si penjual ini akan berhadapan dengan pasar yang begitu besar. Ya. Artinya apa? Dihuni oleh banyak produsen gitu atau penjual. Nah, bisa lihat contohnya, kira-kira pasar apa ini teman-teman? Kira-kira pasarnya apa? Apa Bu? Yang mana Bu? Lupa, Monopoli. melepas.
Jangan monopoli, kan kita baru pasar persaingan Ayo Bu, sempurna, Pak, belum pertanian, beranjak. sudah penjualan sembako Bu, bayar penjual Oke. sembako, Jadi gandum, jualan gandum. gandum, ya kebetulan kita nggak makan gandum ya, kita makannya beras, Pak. Jadi kalau ketemu ini